Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 dengan tema materi yaitu proses dan biaya produksi buah yang terbagi menjadi 5, yaitu bentuk aljabar dari fungsi produksi dan minimal biaya serta isokus dan ukuran aljabar produktivitas dan juga ada fungsi biaya. Untuk persingkat waktu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kusuma Jaya Saputra selaku moderator, Siti Ariati selaku pemateri utama, Della Natalia sebagai pemateri kedua, dan ada Elsa Azalika sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya alihkan kepada pemateri pertama, pada Siti Ariati. Silakan. Baiklah, materi pertama yaitu bentuk aljabar dan dari fungsi produksi. Bentuk hubungan antara faktor produksi dengan hasil fungsi produksi adalah suatu hubungan matematis yang menggambarkan jumlah hasil produksi tertentu, ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang digunakan. Jumlah hasil produksi merupakan dependent variable dan jumlah faktor produksinya sebagai independent variable. Faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan jumlah produksi selalu juga disebut output. Secara matematis, fungsi produksinya ditulis sebagai berikut. Y sama dengan F, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, di mana Y sama dengan hasil produksi fisik atau matrik, X1 dan seterusnya disebut sebagai faktor-faktor produksi. Bentuk hubungan antara faktor produksi dengan hasil produksinya yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi linear sederhana yaitu YT sama dengan A plus BXT plus ET. Yang kedua, fungsi linear berganda yaitu YT sama dengan A plus B1X1T plus B2X2T plus BNXNT plus ET. Yang ketiga, fungsi kuadratik yaitu YT sama dengan A plus B1X1T plus B2X1T2 plus ET. Yang keempat, fungsi Cobb-Douglas sederhana yaitu YT sama dengan AX1T B1 10 ET. Yang kelima, fungsi Cobb-Douglas berganda yaitu YT sama dengan A X1 TB1 X2 TB2 dan seterusnya sampai XNT BN 10 ET. Bentuk persamaan aljabar yang menyatakan fungsi produksi seperti di atas perlu disempurnakan dengan menentukan konstanta dari A dan B secara statistik, dihitung dengan metode least square dan sekumpulan data produk dan faktor produksinya. Prinsip least square adalah membuat suatu garis dari sekumpulan titik dalam suatu ruang di mana letak garis tersebut mempunyai simpangan yang paling kecil dari letak titik-titik yang ada. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, terima kasih untuk pemateri utama yaitu kepada Siti Ariati. Akan dilanjutkan pada pemateri kedua yaitu Della Natalia. Ya. Baik, terima kasih pada pemateri kedua yaitu Della Natalia. Akan dilanjutkan pada pemateri ketiga yaitu Elsa Azalika. Ya. Baik, terima kasih pada pemateri ketiga yaitu kepada Elsa Azalika. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Pada Allah saya mohon ampun, pada kalian semua saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang kedua, ukuran aljabar, produktivitas. 3 ukuran yang paling penting dari produktivitas adalah produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Produk total yaitu tingkat maksimum keluaran yang dapat dihasilkan dengan sejumlah tertentu masukan. Yang kedua itu produk rata-rata, adalah sebuah ukuran keluaran yang dihasilkan per unit masukan. Produk rata-rata, average product, dari satu masukan diartikan sebagai produk total dibagi dengan kuantitas masukan yang digunakan. Yang ketiga itu produk marginal, adalah suatu perubahan dalam total keluaran akibat unit terakhir dari masukan. Isokuan, yang dimaksud dengan isokuan adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Berikut merupakan ciri-ciri dari kurva isokuan. Yang pertama itu mempunyai kemiringan negatif. Yang kedua yaitu mempunyai semakin ke kanan kedudukan isokuan menunjukkan semakin banyak atau tinggi jumlah output. Yang ketiga itu isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan lainnya. Yang keempat itu isokuan cenderung ke titik origin. Yang ketiga itu isokos. Isokos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua produksi dengan biaya yang sama. Kombinasi penggunaan ciri-ciri kurva isokos sama dengan budget line atau kurva garis anggaran dalam teori perilaku konsumen.
Pembuatan isocost memerlukan data-data sebagai berikut, yaitu pertama harga faktor-faktor produksi yang digunakan, kedua itu jumlah uang yang digunakan untuk membeli faktor-faktor produksi. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Pada materi kedua yaitu Delia Natalia akan dilanjutkan pada materi ketiga yaitu Elsa Azalika. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, minimalisasi biaya. Minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Efisiensi produksi dilakukan dengan minimalisasi biaya produksi dalam jumlah yang sama dilakukan dengan membandingkan antara biaya total sistem bunga dengan biaya total bagi hasil. Yang kedua, substitusi masukan optimal. Prinsip substitusi masukan optimal untuk meminimalkan biaya produksi suatu level keluaran tertentu. Perusahaan harus menggunakan lebih sedikit satu masukan dan lebih banyak masukan lainnya ketika harga masukan tersebut naik. Selanjutnya materi yang ketiga, fungsi biaya. Dalam menganalisis biaya produksi, analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu A. Biaya jangka pendek yang terdiri dari biaya tetap total, biaya variabel total, biaya marginal, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan biaya rata-rata. Yang kedua, biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Produsen dapat menambah semua faktor produksi yang digunakannya sehingga tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, terima kasih pada materi ketiga yaitu pada Elsa Azalika. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Pada Allah saya mohon ampun, pada kalian semua saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.